Kita akan city tour dan ini sudah standby di bus. Ini Baron. Tuh. Dan ini Bunda sama Queen sedang sambil juga di dalam bus. Kita hari ini akan kemana aja? Tunggu tayangan berikutnya. Quwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu di Rahman di Rasulillah, jamaah maktur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali perjalanan yang kita lakukan dalam rangka ziarah kita, marilah sama-sama kita membaca doa safar. Mudah-mudahan perjalanan ziarah kita pada pagi hari ini senantiasa diberikan kemudahan, diberikan sehat panjang umur, sehingga kita bisa mendapatkan satu ibrah atau pelajaran yang kita lakukan pada saat kita melakukan ziarah di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kita berharap mudah-mudahan ziarah kita pada pagi hari ini dicatat sebagai bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fis safari wal khalifatu fil ahli Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil ma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu. Jabal Uhud yang terlihat agak kemerah-merahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Uhud jabal min jibalil jannah. Uhud adalah salah satu gunung yang akan menjadi penghias di surga nanti, di antara gunung-gunung yang ada. Sebenarnya kita umat kaum Nabi Muhammad SAW ini dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian besar. Kita bisa menikmati bagian dari taman surga ketika kita berada di Raudhah. Kita bisa menyaksikan salah satu gunung yang nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Gunung yang menjadi saksi keberadaan dari baginda Rasulullah SAW. Dan gunung yang menjadi saksi di sanalah terjadi perang Uhud yang luar biasa, yang sampai-sampai kaum muslimin hampir mengalami kekalahan yang sangat telak. Dan di gunung ini pula Rasulullah dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman pernah berada di puncak gunung Uhud. Dan pada saat itu gunung Uhud bergetar. Lalu Rasul mengatakan kepada gunung Uhud, "Ya Uhud, diamlah engkau. Di atas engkau ada Muhammad Rasulullah. Ada orang yang sedang biasa membenarkan, dan ada dua orang yang akan mati syahid." Rasulullah mengatakan pada saat itu ketika masih ada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan memang terjadi ketika dalam pemerintahannya kekhalifahan Umar dan kekhalifahan Utsman, keduanya terbunuh. Umar bin Khattab terbunuh pada saat beliau sedang mengimami sholat, ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu'. Dan saat itu pisau yang dijadikan untuk menikam tubuh dari Umar dilumuri dengan racun, sehingga akhirnya beberapa hari setelah itu Umar pun wafat syahid dalam beliau dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan Utsman bin Affan terbunuh di saat beliau sedang membaca Al-Quran. Makanya ada riwayat mengatakan kalau Bapak Ibu pernah membaca Al-Quran cetakan Indonesia kan oleh baginda Rasulullah SAW, insyaallah kita akan menuju ke pemakaman syuhada Uhud, karena di sana pasukan kaum muslimin yang gugur pada saat perang Uhud adalah berjumlah Dinginnya.
Dingin nih. Baik Bapak Ibu, kita sampaikan salam terlebih dahulu kepada para syuhada Uhud yang telah gugur pada saat mereka berperang dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang dari kota Mekah, dan dimakamkan di sini 70 para syuhada Uhud, Rasulullah, sampai-sampai beliau rela untuk mempertaruhkan nyawanya bagi keberlangsungan dakwah Rasulullah SAW. Karena pada saat Hamzah gugur dalam peperangan tersebut, Rasulullah sangat sedih karena pada saat beliau menemukan jasad dari Hamzah dalam keadaan yang tidak utuh. Karena saat itu tubuh dari Hamzah dibelah dadanya oleh seorang yang bernama Hindun yang ingin membalas dendam terhadap Hamzah karena Hamzah telah membunuh saudara-saudaranya dan pamannya. Karenanya untuk membalaskan dendam itu, Hamzah kemudian menyewa salah seorang budak yang mempunyai kemahiran dalam hal menombak yang bernama Wahsy. Kemudian Wahsy ini dijanjikan oleh Hindun, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, maka kamu akan aku bebaskan. Akhirnya disanggupi permintaan dari Hindun, dan pada saat terjadi peperangan Uhud di mana pasukan pemanah turun dari tempat posnya, di saat itulah terjadi hal yang tidak diinginkan. Hamzah pada saat mempertahankan diri selalu agar Rasulullah tidak terkena sabetan pedang dari musuh. Di saat lengah beliau, di saat itulah Wahsy kemudian tepat melemparkan tombaknya dan mengenai dada dari Hamzah ibn Abdul Muttalib. Akhirnya beliau gugur. Ketika gugur, dilaporkanlah kepada Hindun oleh Wahsy, dan saat itu kemudian ditunjuk oleh Wahsy jasad dari Hamzah, dan Hindun dalam keadaan yang sangat kalap kemudian membelah dada Hamzah, dan hampir-hampir hati dari Hamzah akan dimakan. Inilah yang terjadi yang menyebabkan Rasulullah sangat sedih melihat jasad pamannya yang diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu, pada saat mensolatkan jenazah para syuhada Uhud, setiap satu jenazah diiringi oleh paman beliau. Jadi 70 kali Rasulullah menyolatkan jenazah para syuhada Uhud ditemani oleh pamannya. Saking cintanya beliau kepada pamannya beliau. Oleh karena itu sama-sama kita menyampaikan salam terlebih dahulu kepada para syuhada Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman nabi. Ya amman nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Hamzah. Ya Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. ibn Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidah Syuhada. Ya Sayyidah Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Syuhada'a. Ya Syuhada. Uhudin. Allahumma Allahumma ajzihim ajzihim anil Islam anil Islam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma ighfir Allahumma fir li ahli li ahli Uhudin. Uhudin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, Bagus, lagi bagus langitnya, biru.